Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Nurul Ummah yang dirahmati Allah, kalau tidak salah terakhir saya sudah menyelesaikan kisah Nabi Ibrahim bersama putra pertamanya Nabi Ismail membangun rumah Allah, Baitullah atau Ka'bah. Leres mboten Bapak Ibu? Alhamdulillah nak tasih kalingan. Napa pura-pura? Baik Bapak Ibu, saya akan mundur sejenak karena kejadiannya setelah 10 tahun selepas peristiwa sembelihan Nabi Ismail. Mestinya kemarin, tapi sangat sulit kalau disisipkan. Jadi saya selesaikan dulu Nabi Ismail. Nah sekarang mundur sejenak. Jadi tepatnya setelah peristiwa sembelihan Ismail, Nabi Ibrahim berpamitan kembali ke negeri Palestina. Sementara istrinya Hajar dan Ismail hidup bersama membangun komunitas dengan suku Jurhum di Mekah sampai Ismail dewasa, menikah, kemudian beranak, banyak anak, anaknya 13. Nah sekarang saya kembali ke Nabi Ibrahim. Kejadiannya 10 tahun setelah peristiwa sembelihan Ismail, Nabi Ibrahim kedatangan 3 tamu laki-laki tampan, gagah, perkasa, ganteng. Datangnya jam 12 malam Bapak Ibu. Cobi nek sing ketekan tamu panjenengan Bu, kaget boten? Dadak lapor RT, RW-ne dimiskol, dikira teroris. Yang mengagetkan lagi Bapak Ibu, begitu Nabi Ibrahim menjawab salamnya tamu ini, waalaikumsalam ya mukramin, kemudian Ibrahim masuk ke ruang tamu, tiba-tiba tamunya sudah duduk, sudah masuk. Tadi baru saja salam dari luar rumah, Nabi Ibrahim menjawab, tiba-tiba tamunya sudah di dalam. Ini yang membuat Nabi Ibrahim takut. Namun demikian, Nabi Ibrahim tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamunya. Perhatikan Bapak Ibu, ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Silakan kalau mau ditiru, sepertinya tidak bisa ditiru ini Bu. Apa kebiasaan Nabi Ibrahim? Kalau ada tamu tidak pernah bertanya siapa nama, dari mana, apa kepentingannya. Yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim selalu memberikan suguhan yang terbaik, minuman yang paling enak, makanan yang fresh, segar, langsung dimasak, ora pesen GrabFood, belum ada dulu itu. Nabi Ibrahim selalu menyembelih onta. Memang ontanya banyak. Nabi Ibrahim punya peternakan onta, jumlahnya ribuan Bapak Ibu, dan ini mukjizat ya. Karena onta-onta yang ada di dalam kandangnya selalu menarik onta-onta liar yang di pegunungan, yang liar hutan pada masuk semua. Jadi tambah banyak. Padahal tiap hari disuguhkan kepada tamunya, dibuatkan tongseng, gula, barbeque, gulai, barbeque, disuguhkan untuk tamunya, tapi nggak pernah habis itu, nggak pernah habis, terus ontanya tambah banyak. Ini mukjizat, ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim karena kebiasaan memberikan pelayanan terbaik kepada tamunya,
maka beliau bergelar Abu Rahim. Jadi gelarnya banyak. Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi, Abraham, bapaknya manusia, Ibrahim, bapak kasih sayang. Ini ada lagi gelar lagi, Abu Rahim, orang yang pandai melayani tamu. Jadi nanti kalau bapak ibu pandai melayani tamu, bergelar Abu Rahim. Tetapi ketika disuguhkan kepada tamunya, tamu-tamu ini tidak menjamah, tangannya tidak memegang. Ibrahim tambah takut lagi. Sampai tamunya mengatakan la takhaf, jangan takut ya. Lam yakhsha juga takut, tapi takut biasa. Ini takut yang menggigil. Sehingga tamunya mengatakan la takhaf, ya Ibrahim jangan takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar kepadamu dua hal. Ini 3 malaikat Bapak Ibu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Sama dengan seseorang ketika akan meninggal nanti juga didatangi 3 malaikat, Jibril, Ridwan atau Malik kalau tergantung amalnya, terus Israel. Tapi datangnya tidak bersamaan, beruntun. Sedangkan tamunya Ibrahim datangnya bersamaan, akan memberikan kabar 2 hal. Yang pertama kabar kurang baik, yang kedua kabar baik. Pada kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan kabar yang kurang baik. Yang baik besok insya Allah. Apa kabar kurang baiknya? Aku, kata malaikat, diperintahkan Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang ada di negeri Yordania. Kata Ibrahim, jangan, kasihan ya. Kata malaikat, nggak bisa, ini memang perintah Allah ya. Berilah kesempatan ditangguhkan musibahnya. Kata Ibrahim, saya orangnya halim ya. Kasihan, tapi ini perintah Allah, nggak bisa ditunda. Ibrahim teringat kalau di Yordania ada keponakannya yang jadi nabi, namanya Nabi Lut. Bukankah di sana ada keponakanku? Iya. Allah lebih tahu, nanti Allah yang akan menyelamatkan Nabi Lut, sementara umatnya akan dihancurkan oleh Allah. Nah, kemudian berangkatlah 3 malaikat ini masuk ke kota Yordania. Nah, di Yordania Bapak Ibu ada 100 kota, tetapi kota yang akan dihancurkan hanya 5. Karena di 5 kota inilah penduduknya banyak melakukan perbuatan maksiat, bahkan kumpulannya perbuatan-perbuatan jelek, namanya perbuatan mujrimun. Berasal dari kata rojim. Kita pernah dengar kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang terkutuk. Nah, perbuatan terkutuk inilah kumpulannya perbuatan jelek. Begal, penyamun, kelitih, mesum, jahil, fasik, dolim, lalim, kumpul jadi satu, namanya mujrimun. Dan yang paling menyolok dari 5 kota ini, banyak yang melakukan penyimpangan seksual. 5 kota Bapak Ibu. Tadinya cuma 2 orang, coba-coba kok enak, tambah lagi 4 orang, coba-coba oh enak, meremen sampai 5 kota. Nah, kota yang paling parah adalah kota Sadum. Dulu tempatnya Nabi Ibrahim hitam di kota Sadum atau kota Sodom, nanti menjadi kota Sodomi yang sangat terkenal, kisah tragedi mengerikan. Dan di kota Sodom inilah banyak lelaki yang suka dengan lelaki. Sampai Allah mengatakan, kenapa engkau mendatangi para lelaki sementara sudah pada punya istri? Kota yang kedua namanya kota Gomorrah. Di sini banyak wanita yang suka wanita, padahal sudah punya suami. Kota yang ketiga tidak disebut nama kotanya, tapi di kota yang ketiga ini banyak laki-laki suka sama laki-laki, tapi belum berkeluarga. Jadi single sama single. Di kota yang keempat, cewek senang sama cewek, tapi masih jomblo. Dan di kota yang kelima yang juga tidak disebut namanya,
Ini perkawinan keluarga, bapak ngawini anaknya, ibu ngawini anaknya, bahkan sama binatang. Naudzubillah min dzalik. Karena perbuatan seperti inilah Allah akan menghancurkan kota Yordania, terutama 5 kota ini. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu, kota Sodom itu berada di tengah sentral perdagangan. Jadi kalau kita gambarkan seperti kota Malioboro, dari titik 0 sampai Tugu, nah nanti pas stasiun belok kiri, apa nggih? Pasar Kembang, atau bahasa saya Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Ada gapuranya dan hanya 1 pintu. Siapa yang mau ke sana harus mesti lewat gapura itu. Dan di gapura Sodom itu banyak penduduk yang selalu duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, mengganggu orang lewat. Nah, maka Nabi kita Muhammad tidak mengharamkan, tapi makruh hukumnya duduk-duduk di pinggir jalan, di gang sekiranya mengganggu orang yang lewat. Nah, penduduk Sodom seperti itu, mereka duduk-duduk di pinggir jalan dengan membawa piring. Masing-masing piring berisi 100 batu kerikil, dan nanti siapa yang memasuki gapura itu dilempar. Kalau kena, yang kena lemparan itu menjadi haknya orang yang melempar, terus dinikmati, diganyang, tidak dibunuh tapi dinikmati, menjadi haknya kayak arisan itu loh Bapak Ibu. Wah, mengerikan sekali, padahal sesama jenis. Kalau kebetulannya datang perempuan juga dilempari, kalau nggak mati ya syukur pergi, ya, seperti itu. Mereka juga sering mengadakan majelis-majelis pertemuan, tapi bukan pengajian, rapat-rapat seperti kita, mungkin di balai, mungkin di lapangan. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam majelis? Pertama, diawali dengan acara kentut-kentutan. Sepertinya kita sering melakukan ini. Nabi sangat melarang, itu perbuatannya umatnya Nabi Lut. Memang harus dikeluarkan, karena kalau tidak penyakit, tapi cara mengeluarkannya diledakkan, but. Nanti yang lain tertawa dan ngentut lagi, but, saut-sautan, mereka semua tertawa. Jadi saut-sautan saling meledakkan. Seperti itu perbuatannya. Ternyata Nabi melarang perbuatan seperti itu, kentut-kentutan. 1 jam berikutnya baru mereka sama-sama mencicipi melakukan hubungan seks sejenis. Kan mengerikan ini. Dan terang-terangan. Kalau di tempat kita paling ngamar apa nyewa hotel, ini terang-terangan di lapangan, di sama-sama di hadapan mereka saling menyaksikan. Nah, perbuatan seperti inilah yang Allah murka dan akan menghancurkan kota negara Yordania, terutama 5 kota ini. Maka malaikat ini masuk ke kota Sodom melalui gapura, karena malaikat jadi tidak kelihatan, aman, menyisir ke 5 kota, lalu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tidak satu pun aku jumpai penduduk yang beragama Islam kecuali keluarganya Nabi Lut. Lihat, malaikat mengatakan tidak satu pun aku temukan keluarga yang beragama Islam, bukan beriman tapi Islam. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarganya Nabi Lut berislam semua, tapi ada yang tidak beriman. Siapa? Istrinya. Istrinya tidak beriman, bahkan berkhianat. Ketika malaikat bertemu dengan anaknya Nabi Lut, putri semua 2, yang pertama namanya Rita, yang kedua namanya Dakwara. Nanya, di mana rumahnya Lut, rumah bapakmu? Istrinya lihat, tidak mendekati menyampaikan rumahnya di sana, tapi cerita kepada para tetangga, sok kampung dikandani kabeh niku. Sehingga ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut beserta 2 anak putrinya, Lut takutnya bukan main. Bukan takut dengan malaikatnya, tapi takut kalau tetangganya pada datang mengganyang tamunya yang 3 laki-laki tampan-tampan semua itu. Ternyata betul datang, karena istrinya yang memberitahu berkhianat, pada datang ke rumah ingin menikmati tamu-tamunya yang ganteng-ganteng. Sampai pintunya digedor-gedor, takutnya bukan main Nabi Lut ini. Akhirnya malaikat mengatakan, tenang saja ya Lut, kami semuanya adalah malaikat. Maka begitu pintunya didobrak, brol, tamunya pada masuk,
malaikat Jibril cukup dengan satu sayapnya saja. Jibril punya 600 sayap. Hanya dengan satu sayap saja semua orang yang mendobrak pintunya ditampar sehingga buta semua mereka. Ada yang matanya hilang, padahal ada telinga, ada hidung, ada mulut, tapi nggak ada matanya. Ada juga yang ada matanya tapi tidak bisa melihat. Sudah begitu mereka tidak taubat, malah mengancam, "Hai Lut, malam ini kamu berhasil, ya. Tapi esok kami akan datang 5 kota menggeruduk rumahmu. Ya. Enak saja kamu dinikmati sendiri 3 orang tamu, bagi-bagi dong." Seperti itu, mengerikan sekali. Sehingga Lut tambah takut lagi. Kemudian minta kepada malaikat supaya disegerakan musibahnya. Ya. Kata malaikat, "Sabar ya Lut, musibah akan datang di waktu fajar. Bukankah ini sudah malam dan sebentar lagi fajar? Maka bersiaplah kamu, lewat pintu belakang, ajak 2 putrimu, kecuali istrimu yang tidak ingin ikut." Jadi malah gabung sama penduduk yang melakukan praktisi perbuatan seksual. Maka benar Bapak Ibu, setelah Lut menyelamatkan diri bersama 2 putrinya, tragedi musibah mulai diberikan oleh Allah di waktu fajar. Strateginya begini Bapak Ibu, ini gambaran saja nggih, untuk memudahkan pemahaman saja. Kita nggak menyaksikan ketika itu. Jadi malaikat Jibril dengan sayapnya mencukil tanahnya itu dicukil. Pada 5 kota Bapak Ibu. Jadi gampangannya begini, andaikan ini baki berisi 5 mangkok bakso, ada indil-indilnya, ada minyak, mihun, ada sendoknya. Ini dicukil, diangkat, dilemparkan setinggi langit pertama. Dijebol itu, buminya dijebol. Setelah sampai ke ketinggian langit pertama, bakinya diwalik. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Dewutah kabeh nggih. Baksone wutah, mangkoe tumpah, bakine wutah. Tapi tidak mati orangnya. Inilah yang menyakitkan. Nek mati rampung, tidak mati. Begitu orang-orangnya jatuh ke bumi dalam ketinggian langit pertama, ini bakinya masih dihantam lagi, blok dihantamkan. Belum selesai, Allah masih menghujani dengan batu-batu membara dari neraka, dan batunya Bapak Ibu bertuliskan ada namanya, nama penduduk yang melakukan perbuatan maksiat. Maka tidak bisa menghindar, termasuk orang-orang yang ketika itu sedang bepergian keluar kota, karena di batu ada namanya, ya tetap kena doya. Jadi kayak rudal, kayak peluru kendali, kayak torpedo, kalau sudah ngunci ya kena orangnya itu. Itu 5 kota Bapak Ibu, semuanya hancur, buminya dibalik dan menjadi lautan. Nah, tempat musibah ini yang sekarang dikenal dengan nama Al-Bahrun Al-Mayitun Al-An, laut mati. Laut mati sekarang menjadi tempat yang terendah di dunia, tempat yang serendah-rendahnya. Memang Allah memberikan pelajaran, tempat yang paling terkutuk. Dan Nabi sangat melarang orang berwisata di tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah, termasuk laut mati. Karena hukumannya azabun mahjubun, hukuman yang tertutup, azab yang tertutup. Artinya hidayah tidak masuk lagi, dan azabnya bertubi-tubi, beruntun sampai sekarang Bapak Ibu. Nabi Lut kan lama sekali kejadiannya. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan perang, sempat beristirahat dan mendengar di tempat itu banyak cerita-cerita menyayat hati itu. Dan itu nanti sampai hari kiamat hukuman tetap ada, ditimpakan kepada mereka yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual. Sampai sekarang masih ada hukumannya. Cuma sayangnya kita tidak boleh ke sana, tidak boleh berwisata. Tapi kadang banyak orang luar negeri malah selfie-selfiean berenang di sana, karena nggak akan tenggelam, kadar garamnya sangat tinggi sekali. Nah, itulah Bapak Ibu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, bahkan penyimpangan seksual. Nah, Bapak Ibu, penutup ya, ini kan sudah hancur ya. Mestinya sudah tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan LGBT mestinya. Tetapi kenapa sekarang populasinya meningkat dan sampai hari ini jumlahnya 175 juta dari 17 negara. Pertama, negara Belanda yang memproklamirkan perkawinan sejenis sejak tahun 2003.
Belgia 2007, Afrika Utara 2017, disusul Singapura, Filipina, Denmark, Swedia. Saya berharap Indonesia tidak terlibat, nggih. Sangat mengerikan sekali. Tapi kalau azab-azab yang terjadi di negara kita sepertinya menjurus ke sana. Pernah ditemukan di daerah Banjarnegara satu kampung kejatuhan gunung dan fosilnya itu sedang melakukan perbuatan seksual. Di Sulawesi Tengah, Palu itu terjadi gempa likuifasi. Tanahnya, lumpurnya bergerak. Hotel aja disedot, gunung disedot. Itu indikasi mereka melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Mudah-mudahan di tempat kita tidak terjadi. Amin ya robbal alamin. Ini pelajaran buat kita. Nah, demikian Bapak Ibu kisah perjalanan dakwah Nabi Lut ya, yang disampaikan oleh malaikat sebagai tamunya Ibrahim dengan memberikan kabar yang kurang baik. Ada satu kabar lagi tapi tidak bisa kami sampaikan sekarang. Sudah 20 menit Bapak Ibu, mohon maaf. Insya Allah akan kami sampaikan di bulan Ramadan tahun depan. Karena hari ini jatah terakhir saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa menikmati ibadah Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Tentu saja di dalam menyampaikan materi pasti terjadi kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.